belajar mengenali kabel pengapian sepeda motor, dan cara mengetahui fungsi dan permasalahan-permasalahan di setiap masing-masing komponennya. Sistem kelistrikan sepeda motor yaitu ada dua. Yang pertama, sistem kelistrikan arus AC. Arus AC disebut arus bolak-balik, di mana arus yang dikeluarkan tidak tetap atau berubah-ubah besar dan arahnya. Seperti contohnya kelistrikan di rumah kita, yaitu PLN ataupun diesel. Contohnya seperti itu. Yang kedua, sistem kelistrikan arus DC. Arus DC disebut arus searah, di mana arus yang dikeluarkan tetap dan tidak berubah-ubah. Biasanya arus ini sering diaplikasikan untuk pengisian dan penyimpanan daya seperti baterai atau aki. Itulah sedikit penjelasan tentang arus AC dan arus DC. Seperti yang kita ketahui bersama, kabel kelistrikan di sepeda motor kita warnanya beraneka ragam atau banyak warnanya. Dan tentunya warna yang dimaksud adalah mempunyai arti atau menunjukkan sebuah kode. Masing-masing perusahaan pembuat kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil, menerapkan kode warna kabelnya yang berbeda-beda. Tujuannya agar tidak ditiru atau kesannya meniru, seperti itu. Berikut adalah warna kabel kelistrikan sepeda motor dari 4 perusahaan besar yang beredar di negara kita. Silahkan dilihat bersama-sama. Yang sedang saya bahas di sini kebetulan keluaran dari jenis Honda. Dan kebetulan juga sistem kelistrikannya menggunakan sistem AC, yaitu seperti ini. Kalau kelistrikan sistem AC ditandai spoolnya ada yang terbungkus satu, seperti ini. Dan yang lainnya yang telanjang ini atau yang tidak dibungkus adalah spool lampu, gunanya untuk lampu-lampu atau untuk penerangan dan pengisian baterai. Dan yang terbungkus ini adalah untuk pengapian sistem mesin atau yang ke arah CDI, yaitu terbungkus seperti ini. Seperti itu. Ini adalah magnet. Magnet berfungsi membangkitkan daya listrik. Untuk itu, magnet dilengkapi 2 spool. Spool adalah lilitan kawat email yang mempunyai ukuran tertentu.
yang berbeda-beda pada setiap mesin, tergantung dari kebutuhan arus listrik yang dibutuhkan. Spool itu sendiri terbagi menjadi dua jenis, yaitu satu, untuk sistem kelistrikan penerangan lampu dan sistem pengisian baterai tentunya. Dan yang kedua, untuk sistem kelistrikan mesin atau untuk pengapian yang menuju ke CDI. Dan seterusnya. Nanti dijelaskan lagi lebih detail lagi. Dan yang berikutnya atau yang kedua ya, saya akan membahas pulser. Ini yang namanya pulser di sini tempatnya. Cara melepasnya yaitu dibuka bautnya keduanya, kemudian solderannya kita panasin, kemudian kita cabut. Dan ini contoh pulser yang sudah saya lepas, yaitu ini pulsernya masih nempel di sini. Dan ini contoh yang sudah saya lepas. Saya akan menjelaskan pulser dulu. Cara kerja pulser dan ciri-ciri pulser bermasalah. Mungkin di tempat lain bisa beda namanya ini ya. Kalau di tempat saya ini namanya pulser. Kalau di tempat lain saya tidak tahu namanya apa. Yang jelas apapun namanya, yang saya maksud adalah ini barangnya, yaitu yang nempel di sini bersebelahan dengan spool. Ini di tempat saya namanya pulser. Cara kerja pulser dan ciri-ciri pulser bermasalah. Cara kerja pulser yaitu untuk mengatur waktu pengapian atau memberi aba-aba kepada CDI untuk segera mematikan listrik yang akan dirubah jadi api oleh busi. Yaitu ini. Yaitu untuk membakar bahan bakar yang masuk ke dalam ruangan pembakaran atau ruangan kompresi, yaitu di sini. Ruangan kompresinya di sini. Pulser ialah besi bermagnet dililit kawat tembaga halus. Bila ada benda-benda besi ditempelkan pada ujung pulser dan ditarik berulang-ulang, maka ujung-ujung dari pulser tersebut mengalir listrik. Yang dimaksud ini, ujung-ujung pulser ini nih. Cara kerjanya yaitu di sini. Di magnet nih. Ini di magnet kan ada pentokan di sini ya, ada pentokannya. Nah, di sini dia. Magnetnya mutar. Kemudian ada pentokan atau ada tonjolannya di sini di magnet. Di sini cara kerjanya pulser di sini. Nah, seperti itu. Saya masih meneruskan tentang pulser ya. Ciri-ciri pulser lemah atau bermasalah. Tanda-tanda pulser mati adalah tentu tidak mau hidup mesinnya, yaitu mogok. Walaupun perangkat yang lain normal atau baik-baik saja,
Tidak ada permasalahan yang lain. Seperti itu. Ciri-ciri pulser lemah yaitu kasusnya mirip seperti CDI. Apabila belum parah, mesin masih mau hidup. Tetapi berbet, kalau dalam bahasa saya berbet seperti itu. Tidak normal. Hidupnya tersendat-sendat. Bahkan susah dihidupkan. Kalaupun hidup, bunyinya tidak normal. Padahal perangkat yang lain normal atau baik-baik saja, tidak ada permasalahan. Nah, itulah seputar tentang pulser. Selanjutnya atau yang ketiga ya, saya akan menjelaskan tentang CDI, yaitu ini. Ini adalah CDI sistem kelistrikan AC. Akan saya lepaskan dulu ya. Kabel CDI-nya di sini ada 5. Ada 6, tapi yang 2 ini kabel ground. Groundnya ada 2, tapi yang dipakai cuma 1. Yang 1 untuk cadangan. Nah, ada 5 ya. Ada 5. Yang pertama yaitu yang 2 ini. Biasanya sebenarnya 1 kabel groundnya, tapi ini ada 2, nggak apa-apa ya, nggak masalah. Yang pertama, kabel warna hijau. Ini gunanya untuk ke body atau ground. Ini, yang hijau ini keduanya. Yang kedua, yaitu ini. Hitam, ada lirisnya merah. Ini dari spool. Dari spool menuju ke CDI. Dan yang ketiga, kabel warna biru, ada lirisnya kuning. Dari arah pulser menuju ke CDI. Dan yang keempat, kabel hitam lirisnya kuning dari arah CDI. Itu dari sini. Dikirim menuju ke koil melalui kabel ini. Kemudian dikirim lagi menuju ke busi. Dan yang terakhir adalah yang kelima. Kabel warna hitam ada lirisnya putih, yaitu kabel menuju ke kontak, yaitu menuju ke sini. Gunanya yaitu memutus dan menyambungkannya kembali kelistrikan yang ada di CDI ini, yaitu melalui kabel yang berwarna hitam ada lirisnya putih. Ciri-ciri CDI mati, tentunya mesin tidak mau hidup.
atau mogok seperti itu ya. Ciri-ciri CDI bermasalah atau lemah yaitu mesin tetap bisa hidup tetapi tidak normal. Apabila dihidupkan mesin, kemudian kita tarik gasnya, biasanya dari knalpot keluar asap hitam. Itu ciri-ciri CDI lemah atau bermasalah. Dan juga suara mesin berebet dan cenderung mesin susah dihidupkan. Dan juga bisa tiba-tiba mati tanpa tahu sebabnya. Bisa tiba-tiba mati. Apalagi kalau kualitas yang berdua. Itulah seputar tentang CDI. Kemudian berikutnya, atau yang keempat ya, yaitu mengenai koil. Koil adalah salah satu komponen vital yang bisa mempengaruhi kualitas pembakaran dan besar kecilnya percikan bunga api busi. Ciri-ciri koil lemah atau bermasalah. Pertama, percikan bunga api yang keluar melalui kabel ini warnanya merah. Idealnya yang keluar melalui kabel ini harusnya loncatan atau letupan apinya berwarna biru. Dan yang kedua, percikan apinya pendek sehingga busi selalu inginnya dirapatkan. Dan yang ketiga, busi sering mati atau boros businya. Padahal kondisi perangkat yang lain normal. Dan mesin juga tidak berasap, khususnya mesin yang 4 tak. Artinya tidak bocor olinya di ruang kompresi. Dan karburatornya juga tidak banjir. Normal artinya. Tetapi businya boros, cepat mati. Kemudian yang keempat, mesin tersendat di putaran yang tinggi. Ketika mesin kita hidupkan dan kita tarik gasnya di putaran yang tinggi, tersendat suaranya. Itu juga salah satu ciri-ciri kuilnya sudah bermasalah atau lemah. Dan yang kelima, mesinnya susah dihidupkan. Sampai berkali-kali kita mengengkolnya atau menstarternya, tapi tidak hidup-hidup. Pokoknya intinya susah dihidupkan. Tapi bukan selalu kuilnya lemah, perlu dicek juga yang lain seperti itu. Dan yang keenam, mesin tiba-tiba mati ketika sudah panas. Itu juga tanda-tanda kuilnya sudah bermasalah atau lemah. Padahal oli mesinnya
kondisinya masih utuh, artinya olinya tidak kurang dan masih layak pakai. Tapi kok kenapa kalau sudah panas mati? Dan pompa olinya setelah dicek bekerja atau tidak, ternyata pompa olinya juga normal, tidak ada masalah. Itu juga ciri-ciri kuilnya lemah atau bermasalah. Nah, itulah penjelasan seputar tentang kuil. Terakhir adalah busi. Tanda-tanda busi yang sudah tidak layak pakai atau yang mungkin bermasalah seperti itu keluar apinya kecil, tidak normal seperti itu, dan juga warnanya merah, dan kadang ada apinya dan kadang tidak, bahkan nggak keluar apinya. Nah, itu tanda-tanda busi yang bermasalah. Businya minta diganti atau sudah kotor seperti itu, sudah banyak kerak-keraknya di sini, perlu dibersihkan. Dan satu hal, apabila dalam perjalanan mengalami yang namanya mati busi, tidak hidup sama sekali ketika kita lepas dan kita tes, tidak mengeluarkan api sedikit pun, artinya sudah mati total, businya sudah mati total. Pertanyaannya adalah, apakah bisa busi sudah mati total bisa hidup lagi? Ini sifatnya darurat dalam perjalanan ya. Jawabannya bisa, walaupun sudah mati total. Caranya seperti apa untuk menghidupkan lagi businya? Nah, tentunya ada di video saya, yaitu saluran Saliman Andabodana. Bagaimana caranya? Lihat saja video saya yang berjudul Cara Hidupkan Kembali Busi yang Sudah Mati Agar Dapat Melanjutkan Perjalanan. Seperti itu judulnya. Silahkan lihat sendiri videonya. Nah, itulah komponen pengapian. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara menyambungkannya. Urutannya seperti apa? Seperti itu ya. Di sini saya akan memperagakan cara menyambungkan atau cara kerja jalur pengapian sepeda motor. Tentunya yang ini adalah sistem pengapian AC, yaitu seperti ini. Ini adalah jalur sepul. Sepul yang tidak terbungkus ini ada 5, yaitu sepul untuk sistem lampu dan untuk pengisian baterai, yaitu ini cok-cokannya. Dan yang ini ada 2, yang warna biru ada lirisnya kuning, kabel pulser, yaitu ini pulsernya. Kabel ini, yaitu ini pulsernya, masih nempel di sini. Kita sambungkan ke sini. Cari kabel yang satuan yang berwarna biru lirisnya kuning, yaitu ini. Nah, ini disambung ke sini. Kemudian kabel yang warna hitam ada lirisnya merah, yaitu ini. Dari sepul
yaitu spool ini yang terbungkus ini kabelnya warna hitam, lirisnya merah, disambung ke sini. Cari yang warnanya sama, yaitu ini. Nah, setelah kabel pulser dan kabel spool sudah tersambung dua-duanya, dan ini kabel lampu ya, spool lampu nggak dibahas nih, sekarang lagi bahas tentang pengapian. Jadi yang saya sambung yang dua aja, yang berhubungan dengan pengapian mesin atau pengapian CDI. Kemudian yang kedua, dari spool, dari pulser, duanya masuk ya. Kemudian diproses oleh CDI, dikeluarkan lagi melalui kabel warna hitam, lirisnya kuning. Dikeluarkan yaitu menuju ke sini. Tembusnya di sini nih. Kabel warna hitam, lirisnya kuning. Ini menuju ke kuil. Nah, kayak gini. Sambung. Seharusnya ada cok-cokannya, tapi cok-cokannya sudah saya lepas. Rusak. Nah, udah nyambung ya. Setelah masuk ke kuil, kemudian dikirim menuju ke busi. Nah, jalurnya cuma seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa.